Oke. Gunawan Muhammad. Iya betul. Tulisannya lebih indah daripada pidatonya kan. Iya, betul. Tapi contoh dari Kang Reza tadi oke banget tuh, Bung Karno itu luar biasa. Habibie. Iya. Oh iya. Tulisannya lebih bagus daripada omongannya kita nggak ngerti. Tapi waktu itu datang dengan sendirinya aja Kang waktu itu. Ada nggak yang nggak pintar nulis, nggak pintar ngomong? Saya. Banyak. Mas Imam udah ya Mas? Enggak, yang Oh kali- sudah. Yang kali beratas dong. iya, Tadi kan iya. nyebut Bung Karno, Habibie. Kan kita lanjutin tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kembali kami ini 4 sekawan. Tentu saja Kang Reza, Kang Ule, Kang Karna dan saya Ahmad Sudirwan. Kita lanjutkan obrolan ini Kang ya. Nah, khusus kali ini Serius, saya kata udah mulai. bincang-bincang udah masuk udah tuh Kang mulai, ternyata. Rekan kita Mas Imam sudah udah on tadi Kang. Saya tetap berkeyakinan, kita lanjutkannya dari poin tadi Kang, bahwa ternyata being articulate itu udah menjadi ciri utama atau ciri mencolok dari seorang Reza Indragiri Amril sejak awal. Ini melanggar kesepakatan nih. Tadi. Bukan, enggak saya. Tadi kan nggak bicara profil. Pertanyaan saya adalah, waktu itu sadar tentang itu atau spontan aja? Oke lah, saya bicara aja gitu. Ya bicara aja. Oke. Bicara aja. Ya karena udah disuruh muncul di TV One waktu itu. Ya nggak mau kan pasti harus bicara. Cuma emang rasanya terbantu betul ya karena udah biasa nulis. Dan nulis juga untuk media kan. Betul. Jadi mudah-mudahan penyampaian ke publik secara lisan juga nggak terlalu kaget lah gitu. Kalau gue runtur, Mas saya sih ini mau nanya tuh gini. Ini kan muncul di persidangan sebagai ahli segala macam. Kemudian ininya kan ahli psikologi forensik gitu ya. Itu bukan klaim saya nggak pernah klaim pakai sebutan ahli. Emang apa sih? Kalau saya lebih suka pakai sebutan pembelajar gitu. Capek deh kalau kayak judul-judul gitu. Pengamat, pengembat apa gitu. Kalau saya langsung Bukan maksud saya ahli, kalau saya sih. ahli ya. Dan keahlian itu salah satu petunjuk keahlian itu salah satu ya dari sekian banyak kriteria adalah gelar kesarjanaan. Meskipun itu tidak jaminan, tapi salah satu indikator adalah ahli psikologi forensik. Saya pengen tahu nih psikologi forensik bedanya dengan psikologi biasa atau dengan klinis atau apa? Induknya sama psikologi. Psikologi payung besar itu psikologi. Oke. Tapi memang percabangannya banyak. Spesialisasinya banyak. Ada betul psikologi klinis, psikologi industri, psikologi faal, kemudian psikologi pendidikan, termasuk salah satunya adalah psikologi forensik. Nah, psikologi forensik sendiri bisa dikatakan mungkin anak bungsu kali ya, salah satu anak bungsu lah. Karena baru dinyatakan sebagai spesialisasi bidang yang terpisah dari psikologi lain itu pada tahun 2001 atau 2002 lah. Baru banget. Baru banget. Forensik itu apa sih? Bedanya sama dokter forensik apa sih? Banyak orang salah kaprah menganggap psikologi forensik itu berurusan dengan membedah mayat. Mungkin rancu karena ada kata forensik di situ. Tapi saya memaknai secara populer psikologi forensik itu apa? Bagaimana psikologi itu proses berpikirnya, kajian-kajiannya, praktek-prakteknya menghamba, mengabdi, mendukung proses hukum. Itu dia. Psikologi untuk kepentingan hukum. Itulah psikologi forensik. Hukum artinya hukum di sini yang masuk ke pengadilan ya? Kalau saya sebetulnya semua hukum sepanjang ada manusia di situ berarti psikologi forensik bisa bermain. Tetapi saya pribadi memang lebih punya perhatian besar pada isu-isu yang terkait dengan pidana, berarti KUHP misalnya, atau undang-undang TPPO, undang-undang apalagi tindak pidana terorisme, dan juga tertarik pada dan sebetulnya paling tertarik pada isu keperdataan. Keperdataan yang menurut saya jauh lebih intriguing, jauh lebih kompleks. Perdebatan keilmuannya menjadi jauh lebih tajam daripada pidana. Kalau pidana kan hitam putih persoalan. Misal kasus perdata, psikologi forensik. Baik, kasus perdata yang paling saya suka dan terus terang paling menjanjikan dari sisi finansial. Tapi bukan itu yang menyebabkan saya menyukai bidang perdata itu ya. Adalah terkait dengan child custody. Penentuan kuasa asuh anak dari orang tua yang bercerai. Wah, itu sangat intriguing. Bagaimana misalnya tanda petik terjadi pertarungan antara undang-undang perlindungan anak dalam kurung sekuler seolah berhadapan-hadapan dengan kompilasi hukum Islam
Ya. Nah, itu kan jadi perdebatan. Masuklah psikologi forensik di situ yang mencoba, ya karena mencoba mendudukkan bagaimana kompilasi hukum Islam itu semestinya dipahami, bagaimana undang-undang perlindungan anak dipahami, penentuannya dalam kuasa asuh anak dan seterusnya. Nah, karena bukan hitam atau putih, jadi lebih kompleks, jadi jauh lebih pelik, tapi justru jadi jauh lebih asik. Kata forensik ini apa sih? Nah, saya nggak tahu tuh, barangkali sinonimnya hukum kali ya. Hukum ya. Mungkin hukum ya. Jadi ilmu apapun yang bisa berkontribusi untuk hukum pakai kata forensik. Karena kan kalau tadi misalkan di perdata ya kayak tadi child custody, terus bahkan dalam pidana ya kasus Sambo segala macam. Ya. Emang nggak bisa tuh psikologi umum di situ? Ya, sebetulnya silakan saja datang, coba saja ditakar. Jadi begini, ketika ilmu non hukum hadir ke persidangan, ada 3 soal yang harus diangkat, sekaligus dicoba diyakinkan ke majelis hakim. Pertama terkait dengan metode, bagaimana metode dia berpikir, bagaimana metode dia mengkompilasi sekian banyak hasil penelitian yang bisa dikaitkan dengan perkara yang sedang disidangkan, itu metode gitu. Yang kedua terkait ethics. Dan yang ketiga terkait pada akhirnya adalah admissibility. Metode ethics yang ketiga? Admissibility. Seberapa jauh ilmu non hukum ini bisa diterima, oleh majelis hakim untuk dipertimbangkan, bahkan mungkin juga masuk dalam putusan. Nah, 3 hal itu yang harus diperjuangkan oleh setiap sarjana ilmu non hukum. Spesifik dalam hal ini, dalam diskusi kita ini, itulah 3 hal yang harus diyakinkan oleh setiap sarjana psikologi yang hadir di ruang hukum. Nah, persoalannya pada aspek metode pun boleh jadi sudah mulai ada isu besar di situ. Misalnya terkait dengan bagaimana proses berpikir psikologi forensik dengan psikologi klinis. Misalnya bagaimana? Misalnya begini, psikologi klinis itu kan ibaratnya misinya adalah menyembuhkan orang ya. Menolong orang. Ya. Jadi kita bisa bayangkan relasinya adalah relasi yang dilandaskan pada kepercayaan. Pantaslah kalau si sarjana psikologi klinis ini menaruh empati terhadap lawan bicaranya, karena dia ingin membantu lawan bicaranya itu, dan lawan bicaranya ingin dibantu. Saya psikologi forensik justru sebaliknya. Saya tidak menganggap ini situasi yang lempeng-lempeng saja, karena ini situasi hukum. Dalam hukum pasti setiap orang pakai strategi, setiap orang pasti pakai siasat. Oleh karena itu sah-sah saja kalau saya memandang setiap orang boleh saja pakai tipu muslihat. Jadi alih-alih langsung percaya, alih-alih mengedepankan kepercayaan, saya justru sudah punya cetakan berpikir, saya curiga pada perkataan orang. Saya tidak begitu yakin pada pernyataan orang. Kepada para pihak sikap itu? Iya. Bukan hanya pada satu pihak tertentu. Secara objektif tentu kepada semua pihak yang sedang punya masalah hukum. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa psikologi forensik itu adalah perpaduan dari psikologi klinis, psikologi perkembangan, sosial, kognitif. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Artinya antara satu cabang dengan cabang lain tidak terpisah secara absolut, Kang. Tidak terpisah secara absolut. Tinggal lagi heavy-nya, bobot terbesarnya itu kemana. Kalau psikologi forensik jelas ranah hidupnya adalah terkait hukum. Itu. Ini contoh ya. Contoh. Ini orang diperkosa gitu ya. Barangkali teman-teman dari psikologi klinis akan relatif lebih mudah untuk percaya pada pernyataan itu. Sementara saya lagi-lagi ini udah lanjut jadi cetakan nih. Saya justru terdorong untuk tidak percaya gitu. Justru terdorong untuk tidak percaya. Nah, sekali lagi bukan karena bermusuhan pada orang, tidak, tapi itulah menurut saya metode berpikir, proses berpikir yang tepat untuk di ranah hukum. Suatu dunia di mana setiap orang di dalamnya pasti punya tujuan, pasti punya siasat. Bermain tipu muslihat menjadi satu hal yang masuk akal. Maka perlu punya strategi. Ya. Nah, ini bermainnya di mana nih psikologi forensik ini? Karena ada yang menyebut ilmuwan psikologi forensik sama praktisi psikologi forensik. Nah, ini yang banyak bermain nih dalam maksudnya masuk ke dalam ranah hukum itu yang mana, ilmuwannya atau
Kedua-duanya bisa dipakai. Oh, kedua-duanya bisa dipakai. Makanya di bidang psikologi forensik kan belajar tentang teori dan terapan. Teori dan terapan. Terus saja itu teori dan terapan psikologi untuk kepentingan hukum. Mungkin isu yang terbesar bukan pada itunya kan. Isu yang terbesarnya adalah seberapa jauh sarjana psikologi forensik ini sebutlah punya wawasan tentang psikologi, tapi punya wawasan tentang hukum. Nah ini pembedanya. Karena ada beberapa kolega yang sebutlah saya yakin akan kemampuan mereka orang-orang pintar, sebutlah mereka sebagai sarjana psikologi forensik gitu. Tetapi menurut saya mereka jarang buka buku hukum. Jarang buka peraturan perundang-undangan. Alhasil psikologinya jadi steril gitu. Nah, karena psikologinya tidak terterapkan, tidak terkomunikasikan. Lempeng-lempeng aja. Iya, sebagaimana kehendak dari para sarjana hukum. Mungkin saya tidak bermaksud cerita tentang diri saya ini sebetulnya. Yang ingin saya katakan adalah kalau sarjana psikologi juga mau baca buku hukum, baca peraturan perundang-undangan, berinteraksi dengan sarjana hukum, maka mudah-mudahan pemikirannya lebih cepat bisa diterima oleh para sarjana hukum. Saya pertama sih kan punten sebentar terkait dengan yang barusan ini dari Kang Reza, saya pernah baca dulu kan ya bahwa kalau misalnya di Inggris, kebetulan saya pernah bekerja di sana itu, bahwa sebagai psikologi forensik. Bukan. Tukang bandrek. Sebelum jadi tukang bandrek, saya dulu ini Kang, pedagangan orang. Apa namanya, pengamat sepak bola dari stadion ke stadion, dia gayanya. Sebagai wartawan Kang, wartawan waktu itu udah bekerja di BBC World Service. Jadi, by the way dulu saya suka berkomunikasi dulu dengan ini Kang. Ini loncat sedikit ya. Kalau pagi-pagi itu suka ngobrol-ngobrol pagi dengan saya, aku ganteng-ganteng ini, muda-muda. Ternyata itu anak-anak muda di London itu Kang, mahasiswa. Ada saya ingat dulu kuliah di psikologi. Saya tanya, aneh kuliah. Pagi-pagi ini sampai jam sekian aja. Mereka tahu apa tuh? Ini ngumpulin sampah. Garbage man. Muda, ganteng. Saya bayang waktu kalau Anda ke Indonesia, Anda ini jadi bintang film loh. Oh masa iya katanya. So I'm gonna move mate katanya, move to Indonesia. Ini intermezzo. Yang saya tahu dulu Kang bahwa saya pernah baca-baca dikit bahwa forensic psychologist itu katanya adalah they work relate to all criminal justice systems. Jadi mereka terkait dengan seluruh sistem peradilan pidana kalau bahasa Indonesia-nya. Tadi Kang Reza baru mengatakan itu. Itu nggak salah. Nggak salah kan? Jadi betul-betul ilmu pengetahuan hukumnya harus kuat kan di situ berarti. Ya, tetapi bukan hanya kriminal, tapi juga sivil, perdata. Oke. Gitu. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau karena kerjanya adalah menghamba, mengabdi, mendukung hukum. Maka sesudah sarjana psikologi juga harus buka peraturan perundang-undangan terkait. Ya tidak mungkin semua lah. Tapi apa yang menjadi fokus terbesarnya? Kalau saya misalnya saya mencoba untuk memahami dengan baik Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP, dua itu yang terutama sekali. Di kasus ini deh Kang, di kasus Sambo gitu ya. Di mana tuh psikologi Contohnya, ilmunya psikologi forensik? Ketika bicara pasal 340 tentang perencanaan, muncul perdebatan di kalangan sarjana hukum. Perencanaan itu terjadi kapan? Perencanaan itu terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang. Jadi ketenangan gitu ya. Tapi begitu ditanya bagaimana kita mengetahui ketenangan itu? Oh, sarjana hukum nggak punya pengetahuan itu. Oke. Karena itu sudah masuk ke dimensi psikologi manusia. Betul. Barulah kemudian psikologi forensik bisa berbagi pemikiran. Ini loh, ketenangan diterjemahkan dulu. Ke dalam apa? Kalau saya ketenangan saya akan terjemahkan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional. Perencanaan berarti rasionalitas penuh. Nah, bagaimana cara kita menakar rasionalitas penuh di balik sebuah peristiwa pidana? Ada tahap-tahapannya. Misalnya perencanaan itu berarti kita harus mengecek kepala orang itu, kepala si terdakwa. Ada 4 unsur atau tidak? Target, insentif, sumber daya, resiko. Kalau 4 hal itu ternyata dalam proses persidangan terungkap ada di kepalanya terdakwa, maka dari sudut pandang psikologi forensik, orang ini, terdakwa ini bisa dikatakan sudah berencana. Perencanaan lengkap, rasionalitas penuh. 340. Nah, langsung saja. Ya.
ke kasus Sambo. Iya, ini betul. Itu dugaan kita itu berencana apa tidak? Sekarang Kang Karna saja yang coba jawab. Saya ingatkan target 4 ya, 4 unsur ya. 4 unsur. Target. Pertama target. Insentif, sumber daya, Insentif itu apa? nanti dan risiko. Baik, kita mulai target. Ketika Sambo melakukan perbuatan yang didakwakan, yaitu penembakan, kira-kira dia tahu tidak targetnya siapa? Tahu. Siapa? Joshua lah. Joshua. Satu ya, satu. Udah, berarti target terpenuhi ini. Unsur kedua, insentif itu apa? Manfaat dari sebuah perbuatan pidana. Tidak harus berupa duit, harga diri, popularitas, ketenangan, kebanggaan, itu insentif yang tidak akan dia peroleh kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Sekarang pertanyaan saya, insentifnya apa? Bagi apa? Kira-kira apa? Harga diri mungkin. Harga diri, Ya, iya. dikatakan. Jadi dengan melakukan sebuah perbuatan tertentu, siapa? Sambo meyakini bahwa akan pulih harga dirinya, akan pulih martabat istrinya, gitu kan? Udah dua terpenuhi. Yang tiga, sumber daya. Sumber daya ini bicara tentang instrumen kejahatan, alat, tempat, waktu, keberadaan orang lain itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya. Pertanyaan saya, sumber daya nih ya, ada tidak senjata? Ada. Apa senjatanya? Senjatanya si Eliezer itu. Enggak. Oke, senjata. Senjata ya ada. Apa? Glock gitu. Oke, Glock ya. Lokasinya terpilih atau acak? Terpilih. Apa? Lokasi di mana? Di lokasi mana? Saguling. Rumah. Rumah siapa? Rumah dinas. Rumah dia sendiri. Oke. Rumah dinas. Rumah dinas. Rumah dinas nih ya. Oke, Rumah dinas bukan rumahnya Sambo. Bukan pribadi. Jadi bukan acak ya. Bukan acak. Bukan acak. Bukan acak. Pemilihan lokasi adalah terpilih ya. Oke, yang ketiga, ada orang lain tidak yang mendukung, yang dimanfaatkan untuk melakukan aksi tersebut? Ada banget. Siapa? Ya diantaranya mereka yang terdakwa sekarang Siapa? itu. Siapa? Yang jelas satu Eliezer. Oke, udah tiga ya. Tiga. Empat, resiko. Kira-kira Sambo tahu tidak resiko dari perbuatan dia itu apa kalau terungkap? Tahu tidak? Tahu. Dan apa yang dia lakukan? Ya membela diri Caranya? dengan berbohong, dengan merencanakan Apa? Berbohong. Skenario apa lagi? CCTV. Diapakan CCTV-nya diapakan? CCTV-nya diapakan? Dia dihancurkan. Hancurkan. Kemudian TKP diapakan? Dibersihkan. Ada lubang-lubang. Ya, Tembak. Ya, tembak. Oke, 4 hal. Terpenuhi semua. Terpenuhi. Nah, kalau majelis hakim teryakinkan 4 dimensi ini ada ternyata dalam kepala si Sambo, berarti pembunuhan berencana. Ya, oke. Jelas tuh. Jelas. Keilmuannya clear. Ini kan diungkap nggak di majelis Kang tentang metode-metode tahap demi tahap ini, atau setidaknya sampai titik ini majelis hakim memahami ini dari sisi keilmuan bahwa ini ada proses. Kebetulan saya hadir sebagai ahli ya. Kebetulan saya hadir sebagai ahli. Iya kan. Ahli kan hanya menjelaskan berdasarkan pertanyaan. Nah, untuk yang barusan itu tidak diajukan pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan lewat ini bisa diketahui oleh masyarakat. Gitu ya. Tetapi sisi lain dari perkara itu dari sudut pandang psikologi ditanyakan ke saya dan saya sampaikan ini sangat pandangan. penting. Itu kan ada metode-metode kan. Ya. Nah, ilmu hukum tidak belajar tentang itunya. Enggak belajar. Tidak, Kang enggak ya dalam ilmu hukum ya. Enggak belajar. Menurut saya cocok sekali ya. Jadi artinya psikologi forensik itu sangat diperlukan sangat diperlukan karena sepemahaman saya psikologi forensik itu mempunyai peran dalam 4 tahap dalam penegakan hukum. Yang diantaranya itu dalam tahap pencegahan, kemudian penanganan, tahap pemidanaan, kemudian tahap pemenjaraan. Nah, tapi itu mungkin terjadi di luar sana, di barat sana. Tapi kan di Indonesia ini, di kita ini, itu katanya masih sulit atau tidak pas dimasukkan dalam sistem hukum di Indonesia. Karena ada yang berpikiran bahwa
pengaplikasian ini menurut hukum Indonesia, psikologi forensik itu tidak memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam masuk ke materi misalnya gitu kan, dalam suatu kasus-kasus pidana apabila tidak diminta oleh pendapatnya oleh aparat hukum yang berwenang. Dalam konteks Kang Reza sebagai ahli forensik psikologi dan dalam kasus Sambo khususnya, Kang Reza secara resmi kan diundang oleh penasihat hukum kan, dari proses persidangan kan? Penasihat hukum Eliezer. Penasihat hukum Eliezer, kan artinya formal kan? Formal. Dan saya ditugaskan oleh saat itu saya membawa status sebagai anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekip Kemenkumham. Oke. Ya, dan baru tahu nih. Dan satu lagi. Ya kan? Supaya gagah. Siap. Tapi itu apa itu singkatannya susah ya? Bisa keburu pergi itu. Apa ya? Tadi singkatannya pusat. Oh, susah. Panjang. Memang. Makanya kalau di TV nggak dicantumkan gitu, susah, panjang. Pusat Dan kajian. ini mungkin saya nambahkan pertanyaan. Dan di luar sana sebetulnya ahli psikologi forensik itu bisa menjadi hakim ad hoc yang bekerja di luar peradilan itu. Nah itu gimana menurut Kang Reza? Ya, tetap pada akhirnya kembali ke persidangan yang sebagaimana mestinya. Jadi ya sarjana hukum lah akhirnya yang akan menyidangkan perkara itu. Tetapi bahwa psikologi forensik atau disiplin ilmu lain berkontribusi bagi proses pengungkapan kasus ya itu silakan saja. Saya ini ada dua sih, tapi yang pertama dulu deh. Psikologi forensik ini jadinya ilmu apa pengetahuan? Ya kalau ditanya ke saya tentu saya akan mengatakan ilmu, scientist. Scientist. Jadi bukan sekumpulan informasi yang diperoleh secara acak, tapi diperoleh secara teruji lalu disistematisasi. Artinya kan gini, kalau koreksi jika saya salah gitu ya kan, syarat keilmuan itu objektif, metodologis, sistematis, berlaku untuk umum kan gitu kan. Artinya objektif itu ada dalil-dalil ilmiahnya. Saya paham arah pertanyaan. Iya. Gimana? Lanjut. Jawab aja, kalau udah tahu ngapain juga. Karena saya tukang dagang kopi kalau nanya ngeri-ngeri sedap ini kan. Tapi ngadepin penjaga portal kan repot. Maksud saya apa gitu? Apakah psikologi itu segala sesuatu yang bukan psikologi itu. Misalkan objektif kan dalilnya sama, berlaku di semua negara pun. Kalau pakai dalil ini hasilnya pasti ini gitu kan. Beda begini. Misalkan berlaku objektif, untuk objektif dulu. Objektif itu apa? Orang psikologi tapi ya psikologi forensik lah ya. Saya nggak akan pakai psikologi yang lain karena boleh jadi mereka punya definisi berbeda nih. Psikologi forensik yakin bahwa sesuatu itu baru bisa dikatakan ada kalau terukur. Itulah objektif. Objektif ya betul. Nah, contoh ketenangan. Itu kan sebuah konstruk yang subjektif itu dan abstrak. Ketenangan diobjektifkan dulu lewat indikator-indikator. Terukur kan jadinya. Tadi sudah kita simulasikan kan. Ternyata berencana itu menjadi sesuatu perilaku yang terukur. Metodologis, ada metodenya. Ya, apalagi? Alat ukurnya. Sistematis. Oh jelas tadi saya katakan rangkaian informasi itu harus disajikan secara tertata, rapi, mana awal, mana tengah, mana akhir, mana sebab, mana akibat, atau ada variabel di tengah-tengah antara sebab dan akibat, itu harus tertata dengan rapi, sistematis. Berlaku untuk umum, selama pakai jalur ini maka hasilnya akan tepat. Jadi tidak hanya berlaku untuk kelompok yang tertentu saja, tapi hukum tentang perilaku itu bisa terterapkan pada hampir semua populasi. Berarti dalam konteks ini gitu kan, kembali yang tadi misalkan saya ngelihat Pak Ayah KUHP gitu ya. Orang psikologi forensik tuh nggak tahu, menurut saya pasti terlibat dalam penyusunan KUHP yang baru ya. Karena ada unsur-unsur psikologis yang masuk kan, misalkan pasal 51
Pasal 48 kan dipisah tuh. Antara karena kondisi terdesak. Jangan-jangan Kang Reza sebenarnya ikutan tuh dalam perumusan Saya nggak itu tahu, barangkali. tapi hitungan saya pasti terlibat tuh dalam diskusi di sini. Ada di Kumham kok. Pada sejumlah peraturan perundang-undangan memang saya ikut berkontribusi di sini. Nah, ada saya duga Tapi itu. pada peraturan-peraturan yang lain terus terang saya beroposisi dengan itu. Oke. Ya, contoh Ini contoh. Ayo dong contoh. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Saya paham bahwa undang-undang itu dilahirkan sebagai bentuk keberpihakan kita semua terhadap para korban Betul. kejahatan seksual. Itu semangatnya, Kak. Itu semangatnya loh, keberpihakan pada korban. Ya. Refleksi dari keberpihakan itu tampak misalnya dalam bagaimana ya cara kita membuktikan ada tidaknya kejahatan seksual. Ada pasalnya. Cara bekerja untuk membuktikan ada tidaknya kejahatan seksual adalah pertama, dibutuhkan keterangan saksi dan atau korban. Satu ya, dibutuhkan keterangan saksi dan atau korban. Yang kedua, dibutuhkan alat bukti lainnya. Dalam hal ini misalnya adalah hasil pemeriksaan. Yang ketiga, keyakinan hakim. Ini sepintas selalu sudah bagus nih, sederhana, memudahkan siapapun yang jadi korban untuk membuktikan bahwa dia sudah mengalami kejahatan seksual. Tapi pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu bisa memahami tidak, bisa menerima tidak kenyataan ada orang yang ngaku-ngaku dijahati secara seksual? Susah membuktikan. Kebanyakan, terutama barangkali teman-teman feminis ya, nggak percaya, nggak ada lah itu orang ngaku-ngaku sebagai korban kejahatan seksual, nggak ada lah itu. Justru saya katakan, dalam psikologi forensik itu sudah banyak kajian tentang false accusation, tuduhan palsu terkait dengan klaim kejahatan seksual, dan terbukti kan sekarang ini. Contoh PC, Ya. dia mengklaim pelecehan berganti jadi pemerkosaan, ternyata false accusation. Akhirnya berganti perselingkuhan. Ternyata bukan kejahatan seksual, tapi perselingkuhan. Kita mundur ya. Kasus ini tidak ada seorang perempuan anggota TNI yang mengaku sudah diperkosa oleh seniornya. Di Bali. Ya, bahkan Suka sama suka ternyata. bahkan Panglima TNI pun mengatakan wah itu kejahatan seksual. Tapi belakangan terungkap ternyata false accusation. Gitu. Ada lagi beberapa kasus yang masih sedang bergulir proses hukumnya. Misalnya kasus Subhi di Jawa Timur. Ya. Kemudian kasus Pesantren. Selamat Pagi Indonesia di Malang. Sebagian kalangan paling tidak menduga-duga baik pada kasus Subhi maupun kasus Selamat Pagi Indonesia boleh jadi itu juga merupakan contoh false accusation. Tidak ada itu kejahatan seksual, tetapi korban mengaku-ngaku sebagai korban kejahatan seksual. Itu kembali ke hakim lah ya. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita mengandalkan keterangan saksi dan atau korban, lalu secara a priori menganggap pernyataan mereka pasti benar, wah bahaya itu. Maka harus bagaimana? Ya, berarti memang kita harus lebih seksama lagi. Nah persoalannya itu tadi, kira-kira nih masyarakat, lebih-lebih teman-teman feminis, bisa tidak menerima kenyataan bahwa ada loh orang-orang yang mengaku sudah dijahati secara seksual padahal tidak mengalami itu. Saya baru paham sekarang, Kang. Mengapa begitu panjang perdebatan sampai akhirnya RUU PPKS ini begitu lama, ya kan? Rupanya mungkin di seputaran ini terutama ya barangkali. Banyak. Pergulatannya banyak. Banyak. Bisa kebayang itu betapa kerasnya itu kan perdebatan itu. Iya. Terutama dari kalangan rekan-rekan feminis ya terutamanya. Contoh. Kejahatan seksual itu mereka lebih suka pakai istilah kekerasan. Saya lebih suka pakai istilah kejahatan. Karena kejahatan tidak dalam bentuk kekerasan saja. Kekerasan seksual itu tolak ukurnya apa? Pertama, tidak konsensual. Dan yang kedua, tidak ada kekerasan. Saya nggak sepakat. Menurut saya, untuk menilai apakah sebuah kontak seksual itu normal atau tidak normal, bahkan legal atau tidak legal, jangan buru-buru dimulai dari konsensual. Tapi yang paling awal adalah apakah kontak seksual itu berlangsung dalam lembaga perkawinan atau tidak. Itu dulu. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita masuk ke konsensual.
konsensual terpenuhi, baru masuk ke masalah ada tidaknya kekerasan. Nah itu contoh lagi, hanya Tapi contoh. itu paradigma berbeda. Jelas. Paradigma berbeda kalau dimulai dari itu ya. Perdebatannya kan menjadi Panjang dan keras. bukan paradigmanya menjadi berbeda kan. Ada dua orang ya kenapa harus menikah? Kalau tidak menikah kenapa gitu kan. Itu hukum yang membumi atau tidak itu? Dalam konteks ini kan makanya paradigmanya kan berbeda kan. Selama itu konsensual, even itu tidak diikat dalam pernikahan, Bukan masalah gitu. bukan masalah. Tidak ada masalah hukum di situ. Menjadi masalah personal kan. Ya. Itu sebabnya seks itu dikatakan sehat kalau satu tidak menularkan penyakit, yang kedua tidak mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, yang ketiga tidak memunculkan penderitaan, misalnya rasa sakit dipukuli atau segala macam kan. Ya, Itu yang saya berbeda Pak. berbeda memang itu berbeda apa istilahnya berbeda paradigma Ya, kalau itu berbeda titik sudut pandangnya beda tapi undang-undang itu kan bukan banyak selama ini itu kan seperti terlalu berat melindungi perempuan Ya. padahal laki-laki kan bahasanya seksis nih, pandangan seksis nih kan. Undang-undang kita seksis. Seksis. Undang-undang kita RS seksis. Contoh undang-undang KDRT, penghapusan kekerasan rumah tangga. Di situ tercantum kalau eksplisit terutama perempuan. seksis loh. Eksplisit sekali. Eksplisit. Terutama perempuan. Padahal kan belum tentu juga misal almarhum Joshua bisa jadi itu korban kan bisa saja. Saya agak sedikit mau beralih nih, sedikit Kang. Saya malah ini Mas mau nanya satu lagi. Tadi yang silakan pertama. Kang Li. Yang kedua. Saya pertanyaan ada dua nanti nih. Dengan kemampuan kayak gitu, dengan paradigma kayak Iya. gitu, maka saya ngelihat berarti psikologi forensik itu bukan keahlian yang bisa dilekatkan kepada profesi lain ya. Misal gitu dia nempel di pengacara, nempel di jaksa, gitu kan. Kalaupun dalam persidangan, sepertinya dia lebih ke nempelnya ke di hakim gitu dalam tanda petik ya nempelnya. Kan misalkan pengacara menunjuk quote unquote Reza Indragiri sebagai saksi ahli gitu yang dibawa oleh pengacara kan. Versinya kan berarti saksi yang dibawa oleh pengacara ini berpihak kepada konstruksinya pengacara kan. Kalau ini kan dari penjelasan tadi dia bertindak sebagai ilmuwan yang quote unquote tidak berpihak pada siapapun. Berarti independen gitu kan. Iya, terhadap pertanyaan kamu penjelasan. Ya. Walaupun dihadirkan penasihat hukum ataupun dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tetap saja ahli itu harus semata-mata berbicara tentang khazanah keilmuan. Tidak ada urusannya dengan siapa menang siapa kalah. Oh iya. Saya ingat dalam bahasa Kang Reza pada episode terdahulu, kehadiran Kang Reza sebagai ahli di situ psikologi forensik untuk membuat terang gitu. Ya, hanya membuat terang. Ya, membuat terang suatu hal yang barangkali belum terjangkau oleh ilmu hukum. Nah, saya mau nanya juga nih, masuk ke situ. Ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh tukang solder nih. Gimana? Enggak bisa aja. Nggak gini kaitannya. Kalau saya bisa juga antar nih. Boleh dong nanya pada Kang Karna antar saya. Nggak jauh sebetulnya, tapi ada sedikit bersinggungan, bersentuhan. Apa namanya tadi saya bisa simpulkan bahwa ada hal-hal yang imajiner seperti tadi. Nah sekarang tugasnya psikologi forensik ini mengrealkan yang imajiner itu. Nah ini kaitannya sama. Kalau di areanya tukang solder ini ada bilangan imajiner, ada bilangan real. Kalau pangkatnya minus itu pasti real. Nah itu kan tidak bisa, tapi bagaimana kita menjelaskannya itu? Kalau bisa, kalau kita gitu kan. Dan itu memang terjadi misalnya gini. Di areanya tukang solder ada namanya impedansi, impedansi. Ini bicara terlalu ini nih. Ngeri. Ya, impedansi itu imajiner. Betul. Tidak bisa diukur, tapi ada. Itu barang tapi dia ada. Gitu kan. Contoh yang gampang nih. Misalnya di daya listrik yang kita bayar ke PLN itu kan kita kawin pemakaian daya. Iya. Nah,
daya yang kita bayar itu bukan hanya daya yang real, tapi ada daya yang imajiner. Ada juga ya. Ada aja. Tapi bagaimana menjelaskannya itu kan susah. Tapi memang ada di situ. Dan daya itu bisa kita pakai. Iya. Nah, jadi kalau saya simpulkan tadi, ini membuat real kan apa-apa tadi contoh ketenangan. Kata apa ketenangan? Ketenangan itu kan sesuatu yang imajiner. Suasana batin. Tapi bagaimana kita mengrealkan itu menjadi satu rentetan? Ini loh, ketenangannya ada. Masing-masing berbeda. Apa itu salah saya? Sudah sangat tepat. Bisa jadi juru bicara. Kang Solder jadi juru bicara. Kalau di Indonesia sekolah forensik itu di mana aja sih? Master kan, ini levelnya master S2 ya. Pemahaman saya adalah psikologi forensik itu ditempuh lewat pendidikan formal, kesarjanaan. Kesarjanaan. Ya S2 ya. Ya. Nah, itu artinya kita harus mencari adakah di Indonesia fakultas psikologi yang memiliki spesialisasi psikologi forensik gitu ya. Separuh saya belum ada. Oke. Selesai baca. Iya, karena berarti yang terdekat di Melbourne. Sangat jarang dong ya. Sarjana psikologi, master psikologi. Saya tahu. Di mana nggak tahu. Kan ada asosiasinya kok nggak tahu. Iya, saya kan nggak lihat ijazahnya. Kan jadi terukur kan, Nah, objektif kan? Cara mengobjektifkannya bagaimana? Lihat ijazahnya. Kalau ada ya berarti sudah. Itu yang baca-baca ekspresi itu bagian dari forensik bukan? Mau saya ketahui barusan tidak bermakna merendahkan. Iya, enggak. Pasti karena muka saya dulu. Soalnya gesturnya kan mulai minta bara api. Bukan maksud saya itu kan yang baca ekspresi itu bagian dari forensik. Ini aja deh, pokoknya lihat. Saya nggak tahu ilmu atau pengetahuan. Bukan, saya nggak belajar itu. Ya. Yang jelas waktu saya sekolah nggak ada belajar tentang baca gestur orang tuh nggak ada. Gitu. Yang mikro ekspresi. Saya nggak ada. Saya nggak belajar itu. Saya nggak tahu. Yang sempat saya ketahui itu saya baca kan, misalnya kalau di Inggris, kalau di Amerika Serikat bagaimana, atau di Australia, di Melbourne yang tempat kuliah Kang Reza dulu bagaimana? Yang saya pernah dengar, Kang Uli, kalau di Amerika Serikat itu sarjana psikologi forensik yang bagus bahkan direkrut oleh FBI. FBI betul kan? Profiling. Untuk profiling orang. FBI, CIA. Kalau di Inggris oleh MI6 itu kan. Forensic psychologist itu oleh MI6. Profiling itu bagian dari forensik ya? Betul kan? Walaupun ada sebagian ilmuwan yang mengatakan profiling itu masih terperangkap di tengah-tengah antara art dan science. Betul. Karena itu kriminologi gitu. Ya, antara art dan science. Tapi benar bahwa psikologi forensik mempelajari profiling ya. Ada nomotetik, ada ideografik. Itu yang misalnya membedakan saya dalam memandang PC. Kalau PC dinilai apakah dia itu diperkosa atau tidak, teman-teman menilainya dengan pendekatan ideografik. Nilai PC dengan cara mengamati PC. Kalau saya coba nilai PC dengan mengamati korban-korban lainnya, nomotetik. Dari situ saya akan kemudian menyimpulkan PC ini mengklaim diperkosa, tapi tindak tanduk dan perkataan dia kontras dengan korban pemerkosaan. Berarti kan sesungguhnya di kepala saya membandingkan PC dengan korban-korban pemerkosaan. Maksudnya korban pemerkosaan? Jadi gini. Perilaku korban pemerkosaan itu kayak apa? Gitu? Iya. Saya bisa menilai mikrofon ini hanya dengan melihat mikrofon ini. Warnanya merah, ininya kemasan. Tapi saya bisa membandingkan menilai mikrofon ini dengan cara membandingkan dia dengan mikrofon-mikrofon lainnya. Oh ini misalnya wattnya lebih tinggi, ini wattnya rendah, ini impedansinya tinggi. Ketika membandingkan antar mikrofon, antar korban, itu nomotetik namanya. Gitu. Nomotetik. Pikir nomor kusuo. Keren ini belajar terus nih saya dari Kang Reza ini. Seperti apa yang sampaikan oleh PC misalnya. Ya, sampai ke kita itu kan imajiner, ya kan imajiner. Lalu dengan psikologi forensik itu bisa dibedah, dibedah, dilihat menjadi terukur, malah bisa
benar apa enggak sih? Itu jadi imajiner merealkan karena sama-sama kan Yang imajiner direalkan gitu. direalkan. Nah, tadi satu catatan lain dari Kang Kanat tadi Kang Abdul bahwa uraian terdahulu dari Kang Kanat bahwa dalam profesi atau kepakaran psikologi forensik ini antara lain karakternya adalah objektif. Saya pernah baca juga itu kan bahwa kan bekerja untuk berbagai pihak yang berbeda dalam sebuah kasus hukum. Tentu saja yang saya sedikit baca tuh dari beberapa literatur bahwa forensik psikologi setidaknya ingin mereka kembangkan di luar sejak dari kasus dulu yang sangat terkenal kasus O.J. Simpson dengan dokter psikologi forensik yang terkenal Henry Seeley namanya kan ya, terus dikembang-kembangkan karena kita lebih paham dari saya itu ternyata bahwa perlu ada dari seorang pakar atau ahli psikologi forensik itu tumbuh karakteristik seperti quote-unquote berempati kepada pihak-pihak itu tanda kutip, tapi pasti sama harus objektif. Itu kata mereka tidak mudah itu, karena butuh pendidikan dan pelatihan yang panjang. Apa benar itu? Di sarjana psikologi memang setiap sarjana dicetak untuk mengedepankan empati. Jadi begitu seorang sudah sarjana, maka bisa kita bayangkan mereka adalah orang yang memberikan hati mereka terhadap lawan bicara. Tapi begitu masuk psikologi forensik, justru kebalikannya. Saya merasa seperti dibanting gitu, diputar balik, dikosongkan kepalanya, lalu diisi dengan segala macam kecurigaan. Kecurigaan, skeptis. Pantesan ya mukanya Mas Reza tuh Gitu ya. tenang. Jadi hampir gitu, sama dengan penyidik gitu ya. Iya, di satu sisi kita mencoba untuk tetap berhadapan dengan manusia yang konon sedang bermasalah, berarti kan karena dianggap bermasalah kita juga mengulurkan simpati segala macam. Tapi buru-buru diingatkan, hey, ini bukan ruang konseling ini. Kayaknya mukanya siap denger obrolan, tapi isi kepalanya curiga gitu. Enggak salah. Ini ruang hukum ini. Jadi jangan naif kalian, jangan naif kalian. Nggak salah, betul. Ini ruang hukum. Karena di persidangan itu berbohong aja sah, legal. Oh ya. Boleh. Dalam persidangan tuh. Panjang tidak terungkap ya. Sepanjang Strategi siasat di persidangan. Kan bahasanya hakim tuh ngelihat semua adalah benar. Kecuali terbukti sebaliknya. Betul kan. Jadi bohong aja. Makanya dalam persidangan Sambo nih, kalau menurut saya ya, yang paling konsisten itu Sambo. Itu semua bisa dibuka oleh psikologi forensik, Betul. realkan yang imajiner tadi itu dia bohong. Coba Sambo dari awal sampai akhir paling konsisten. Lepas dari tadi ya, dalam konteks keilmuannya gitu. Sambo mengatakan tidak ada perencanaan. Pertemuan ada tapi tidak ada perencanaan. Nembak enggak. Terus, skenario itu justru dia lakukan itu untuk melindungi anak buah gitu kan. Jadi Dia konsisten aja paling sepanjang konsisten. persidangan. Paling konsisten. Mungkin yang kedua Mungkin dia konsisten. telah pelajari juga barangkali kan. Ya sebagai orang kadif. Oh iya. Kadif Propam. Kadif Pro. Nah itu kan yang harus, makanya kalau menurut saya tadi kalimat siapa nama? Siapa? Karena membuat terang benderang sebuah kasus, Iya. pas tuh misalkan tadi diuji tuh, ada perencanaan nggak? Nah, itu ya. Menarik. Pertanyaannya adalah hakim, rata-rata hakim itu dibekali ilmu itu nggak sih? Ini pertanyaannya harus ditanya ke sarjana hukum ya. Ya ini sarjana hukum. Saya nggak tahu dalam silabus sarjana hukum ada tidak mata kuliah itu. Tapi yang jelas Tidak ada. tidak ada ya. Oh. Yang jelas saya dilibatkan juga oleh Mahkamah Agung untuk menyampaikan materi tentang psikologi persidangan. Jadi mereka lebih spesifik psikologi persidangan. Itu Kursus one off apa? ada beberapa kali pertemuan dan biasa kalau Jadi yang mengikuti para hakim tuh kan. ya Para hakim. Iya. Hakim agung apa hakim pengadilan negeri? mulai dari tingkat bawah bahkan pra calon hakim juga sudah. Kenapa? Ya, Hakim Agung tuh kelihatannya udah paling menguasai itu kali ya. Ya tentu saja kita berasumsi Iya. dia yang ada di posisi sana sudah paling menguasai. Iya. Ada kaitan antara umur nggak sih?
dengan dalam konteks itu ya. Jangan ngomongin putusan. umur di sini. Psikologi forensik. Contoh konkret. Karena kan ini ilmu baru ya, psikologi forensik. Contoh konkret. Sarjana hukum lama pasti nggak tahu ini. Contoh konkret. Nah, ini yang salah satu yang betul-betul saya perjuangkan bersama teman-teman terkait dengan penentuan kuasa asuh. Kaitan antara umur dengan putusan. Konkretnya kaitan antara umur dengan jenis putusan terkait kuasa asuh. Oke, ini menarik banget. Jadi ada risetnya begini. Hakim-hakim yang lahir sebelum tahun 70-an, Saya nggak termasuk. ya, hampir bisa dipastikan. Hampir bisa dipastikan. Berarti by default, kalau ada perkara custody battle, ya, pertarungan perebutan kuasa asuh hampir bisa dipastikan jatuhnya ke ibu. Oke. Betul. Tapi hakim-hakim kelahiran 70 dan ke sini Sebaliknya. lebih membuka diri. Lebih terbuka. Saya lebih Ya, terbuka. sehingga kasus-kasus di mana anak diserahkan kepada bapak itu lebih banyak daripada sebelumnya. Ini studi nih, Kang. Itu kasus studi. Saya studi betul. Saya baca itu. Karena mereka bisa membuktikan si anak ini akan lebih tumbuh kembang dengan baik di mana. Keren. Wah, itu asik tuh, Mas. Perdebatannya asik betul itu. Perdebatan tentang kuasa asuh itu And you enjoying it. sangat Saya menikmati itu. sangat. Dia orang susah, yang lain kayak dia nggak susah. Iya. Yang susah kan itu yang berebut itu. Nah, sampai ada Hakim Agung Kamar Agama Oke. yang setelah sekian lama bangun komunikasi segala macam, akhirnya saya lupa tahun berapa itu beliau ngontak saya, tolong buatkan panduan penentuan kuasa asuh. Aduh, senang sekali saya dengar itu. Senang sekali saya dengar. Panduan penetapan Ya. buat. Kirim ke saya, tembuskan ke Pusdiklat Mahkamah Agung. Jadi saya bayangkan diajarkan ke hakim-hakim yang mengikuti. Tahun berapa itu? Kang harus selesaikan itu. Tahun berapa itu? Lupa saya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Panduan, Kang. Panduan. Yang minta hakim juga, Kang. Hakim Agung. Hakim Agung. Setelah pandemik putusannya gimana? Saya nggak tahu karena setelah Kayaknya harus pandemi, disurvei. setelah semasa pandemi relatif kediklatan mungkin sangat terbatas ya. Saya pun kalau ikut kediklatan lebih pada Zoom tentang perlindungan anak segala macam. Tapi terkait spesifik penentuan kuasa asuh saya belum sempat tinggal. Kayaknya harus disurvei. Mungkin, Apakah panduan itu related Iya. dengan oh sorry, Mas Reza kan pasti ngikutin persidangan itu terlibat. Ya, keterlibatan sebagai ahli ya dalam persidangan itu tidak hanya Sambo pasti kan, Iya, ada beberapa. Selain Sambo yang menarik apa? Cebongan. Cebongan juga. Cebongan, Menariknya ya. ya. Bagaimana ternyata anggota militer bahkan anggota pasukan khusus sekalipun bisa larut dalam sebuah kondisi psikologis sedemikian rupa yang membuat dia melakukan penembakan itu. Itu saya sampaikan panjang uraiannya. Tapi sepertinya dari hakim militer tingkat pertama, banding, kemudian kasasi bisa menangkap itu. Terbukti bahwa Kondisinya rendah. kondisi makin turun. Nah, Rendah. ya, Oh, Cebongan cebongan ya. menarik. Kemudian sebetulnya kasus kilometer 50 juga. Kalau 50 terlibat tidak? Ya, tetapi uniknya adalah sebetulnya tidak ada yang unik ya. Ini saya yakin skenario Allah juga gitu. Pada hari itu saya tidak bisa hadir. Karena apa? Satu, Dilarang Pak Sigit atau enggak? Oh, belum Pak Sigit ya itu ya. loh saya tuh diminta hadir oleh polisi kok. Iya, ya. Tapi berhalangan, Kang Reza. Sekarang Pada hari penentuan. saya ingat. Ada sejumlah situasi yang membuat saya tidak bisa hadir. Iya. Salah satunya ini yang paling mendasar adalah Iya. pada saat itu Kumham tidak kunjung memberikan saya surat tugas. Saya nggak tahu kenapa ya. Mas Reza minta jangan Mas, dikeluarin selalu. suratnya. Bukan gimana? Tukang kopi nih kan. Saya selalu begini. Bagi pihak manapun yang meminta keterlibatan saya sebagai ahli, saya katakan silakan komunikasi, kirim surat langsung ke Poltekkip Kumham. Karena saya akan bawa status dari sana.
Lalu Polda Metro Jaya ini kabarnya sudah kirim surat, bahkan beberapa kali Ke Kumham. Ke Poltekkip Kumham itu. Tapi Poltekkip Kumham mengatakan saya tidak pernah menerima surat sama sekali. Menarik ini. Saya tidak mengatakan ada menyabotase ya suratnya. Ditunggu sama sisa di pagar. Kan itu, Kang Reza, tadi menyambung tadi di awal Kang Karasa menyampaikan betapa profesi atau keilmuan psikologi forensik itu bisa ada pada tahap Ini bercanda, tapi kalau nggak saya koreksi nanti bisa dianggap benar. oh iya maksudnya silakan koreksinya. Jadi saya sama sekali tidak mengintervensi apapun terkait korespondensi itu. Enggak nyuruh OB gitu, enggak nyuruh enggak. apa. Sebenarnya Sehingga akhirnya Kang Reza tidak terlibat dalam Iyalah, Mas. sebenarnya komunikasi antara Polda Metro Jaya Sama Poltek. dengan Poltekkip Kumham itu silakan langsung. itu dalam konteks perkara kilometer 50 ya. Iya, Oke, udah clear ya gitu kan. Cuman entah bagaimana surat itu pokoknya Nggak diterima aja oleh Poltekkip. Alhasil Poltekkip nggak punya alasan dong untuk mengeluarkan surat tugas ke saya. Oke. Oh, kami tidak menerima permintaan, kan begitu penjelasannya. Jadi kalau dari saya sih pengen lebih banyak pertanyaan pada Kang Reza, termasuk juga terkait reward nih Kang. Waduh. Kang, karena yang saya dengar itu Kang, tapi sebelum reward dulu Kang, bahwa tadi Kang menyampaikan kepakaran psikoforensik itu bisa pada tahap preventif misalnya, tapi juga pada pemidanaan dan pasca. Lengkapnya adalah. Ya, yang mana paling menantang buat seorang Kang Reza? Lengkapnya dimensi penegakan hukum itu adalah preemptif, preventif, kemudian represif atau penegakan hukum itu sendiri, rehabilitatif dan reintegratif. Oke, 5 ya. 5, menurut saya 5. Gravitasi yang terbesar adalah dari yang ketiga, represif, penegakan hukum. Itu yang terbesar. Oke. Reward. Kalau di luar itu kan ada apresiasi dalam bentuk reward tuh sangat pantas bagi ini kan pakar, Lebih dari pantas buat pakar psikologi forensik. Contoh yang pernah saya dengar itu kalau misalnya di Inggris itu seorang forensic psychologist itu reward per tahun itu kira-kira kisarannya ya 200.000 pound sampai 250.000 pound sterling per tahun. Di rupiah kira-kira sekitar lebih kurang 4 sampai 4,5 miliar rupiah. 400 itu juta lebih sebulan lah ya. 400 juta sebulan Kang, 400 juta rupiah sebulan itu lebih dari gaji seorang Director General BBC saat itu Kang, atau sama setara, artinya di atas gaji beberapa menteri di Inggris. Wah itu luar biasa Kang. Di Amerika juga katanya average sekarang kira-kira 312 dolar Amerika. Itu hitungannya apa? Bulanan atau per tahun itu Kang? Per Jadi kalau kasus atau per apa? di per bulan kan gitu. Rata sebulan. Yang paling bawah Penghasilan itu kan rata-rata setahun kan. ya kan. Kalau per bulannya di per bulan kan gitu Kang, kira-kira yang mungkin relatif baru menjadi forensic psychologist gitu, kira-kira 100-120 juta rupiah kalau diperbulankan kita translate ke rupiah. Sebaliknya yang atas itu sekitar per bulannya bisa 400-450 juta rupiah. Saya sulit untuk merespon itu. Ya kan? Karena saya tidak punya gaji rutin dengan status sebagai ahli psikologi forensik. Oh begitu. Nggak ada gaji rutin. Kalau sebagai pengajar oke, itu gaji rutin. Namanya ngajar kan rutin. Tapi perlibatan oleh lembaga penegakan hukum itu kan sifatnya insidental sesuai kebutuhan. Nah, jadi pertanyaannya diubah. Sekali dilibatkan bayarannya berapa gitu kan? Saya nggak pernah makan begitu. Saya nggak menyatakannya. Maksud saya kok ini konteks pertanyaan saya agar membuat orang-orang muda Indonesia tertarik kan masuk ke ini, gitu, agar mereka tertarik. Nggak apa-apa. Ya, kan? Gitu hitungannya kan. Jadi realnya begitu di Indonesia per kasus berapa? Iya kan? Karena nggak ada rutin. Oke. Nah, kalau rutin ya, nanti sekolah kalau rutin itu bukan, kalau rutin itu banyak ketika bilang sibuk lagi mau jadi apa kayak lawyer level atas nih Kang, beliau nih umurnya. Nah, sama tidak rutin. Lawyer kan juga pada dasarnya kan, saya nggak tahu benar nggak ya per perkara ya. Kalau di litigasi ya. Nah, di litigasi. Litigasi kan. Betul. Sama. Saya lebih banyak di litigasi. Oke. Nah, kalau di litigasi. Kang kopi hebat ya. Litigasi Kang. Yang mahal sebetulnya non litigasi. Iya, yang betul. Kalau di litigasi
Saya tuh nggak pernah mengajukan proposal. Oh gitu. Nggak. Saya tidak mengatakan salah. Teman-teman yang mengajukan proposal punya tarif, silakan. Menurut saya sah-sah saja. Tapi saya tidak pernah menetapkan tarif. Itu sebabnya ada kasus tipikor saya dapat imbal jasa berapa? 0 rupiah. Serius? Tipikor. Kalau itu kasus tipikor. Tipikor. Bahkan uang transport pun saya kembalikan. Karena Karenanya nggak usah lah, itu menyangkut kondisi klien. Intinya ada kok situasi-situasi, kasus-kasus di mana saya imbal jasanya 0 rupiah. tertinggi berapa sih termahal? Nah, Ya, langsung tertinggi. Kalau yang tertinggi 100 juta lebih per kasus. per kasus. Dalam Kehadiran. emang kehadirannya berapa kali? Oh, kan bisa hadir, kan lembaga penegakan hukum banyak. Saya hadir di mana dulu? Di polisi dulu. Dari polisi perlibatan ke misalnya P2 TP2A, berarti kan datang ke P2 TP2A. Iya. Mana lagi? Ke dinas PPA, datang lagi dinas PPA. Ke pengadilan, datang ke pengadilan. Ya, Ke dalam lapas, satu kasus bisa 5-6 kali datang. bisa saja sesuai kebutuhan. Artinya, maaf nih, yang membayar yang membayar Kang Reza itu masing-masing pihak tadi. Iya, Iya. iya, Oh, artinya siapa yang meminta dia yang bayar kan? iya. Dalam satu Untuk tahun, litigasi loh ya, untuk litigasi. dalam 1 tahun rata-rata berapa sidang sih, baik yang dibayar ataupun yang tidak? Terus terang saya nggak pernah ngitung, nggak pernah ngitung karena begini nih Kang, saya bukan sok suci ya. Iya. Betapapun di depan saya ada bandit, tetapi kalau dia minta tolong ke saya, belum katakanlah bandit ini kaya raya gitu ya, tapi pada momen dia minta saya untuk jadi ahli, saya tetap memandang dia sebagai orang yang sedang punya persoalan, Betul. mungkin sedang dapat cobaan atau mungkin dapat azab, itu Allah saja yang tentukan, tapi saya tetap melihat dia sebagai orang yang sedang bermasalah. Sepakat. Standar diri saya, bagaimana mungkin saya mencari manfaat dari orang yang sedang bermasalah, apapun masalah. Bukan saya tidak ngomong bayaran. Itu nanti saya mau merespon ke situ. Oke. Jadi sengaja saya tidak pernah menghitung berapa perkara, berapa momen litigasi per tahun. Karena apa? Kalau saya berhitung saya khawatir tergelincir untuk kemudian melihat orang ini, pihak ini sebagai pihak yang bisa saya manfaatkan. Nah, saya malahan pertanyaannya, berapa hak waktu keluarga yang diambil Itu dia. untuk terlalu banyak ngurusin perkara? Pertanyaan kamu ini. Prioritas utama saya tetap Bukan, terkait. keluarga. Ya. Waktu anak bermain, waktu istri. Karena terlalu banyak terlibat perkara kan, waktu keluarga jadi hilang. Secara fisik enggak, Secara fisik nggak? tapi secara pikiran iya. Secara pikiran pasti terganggu lah, karena belajar. Iya, gitu. Oh, ya benar. Nah kalau yang rutin ada puluhan memang. Setahun atau sebulan? Buset, banyak amat. Itu rutin. Bukan ngajar, bukan ngajar, bukan Di litigasi. luar ngajar nih, Kang. Di luar ngajar, di luar litigasi. Apa tuh? Wah nggak usah lah masa saya Nanti diikuti. Bukan di luar litigasi kan? Non-lit kan? konsultansi. Oh, konsultasi. Konsultansi untuk lembaga negara. Lembaga negara. Tapi swasta ada nggak, Kang? Swasta, pihak swasta. Tadi kan ke lembaga negara yang di luar kasus tadi kan? Di luar Kalau yang kasus. swasta, kalau yang swasta? Nggak ada gaji rutin. Nggak ada gaji rutin. Ya, yang saya katakan begini, ada penghasilan sifatnya insidental Iya. dari litigasi. Yang rutin ada dari ngajar, tapi kan ya kecil lah ya namanya ngajar. Tapi rutin dan menurut saya untuk ukuran saya nih bagus, ada juga saya terima bulanan dari lembaga negara. Berapa? Ya harus saya katakan puluhan. Kalau yang lainnya itu banyak yang 2M ya. Makasih Mas. Jadi itulah. Jadi sebetulnya Kang karena kalau seorang pakar gitu kan seperti Kang Reza Indragiri Amril, tentu dari disiplin psikologi forensik psikologi, betul-betul jadi gitu ya Kang Uli ya. Jadi level yang atau standar sudah terjadi di negara-negara yang lebih maju ternyata lebih kurang bisa sama kan gitu ya. Bisa sama. Artinya menurut saya bagi generasi muda Indonesia ini adalah sebuah disiplin yang menarik sebetulnya kan. Karena gini kan ternyata Kang survei dunia forensik psikologi itu Kang Uli kan karena ternyata tren pertumbuhan minatnya tinggi Kang.
Betul, ya Kang Rizik. Rata-rata sekitar 5% katanya per tahun ya minat generasi muda di negara. 2 tahun terakhir itu psikologi di luar negeri ya. Iya kan. 4 tahun terakhir psikologi itu meningkat ketika gadget berkuasa. Sakit jiwanya naik kan. Oh ya. Yang saya heran tuh sebenarnya kenapa pulang ke Indonesia sih Mas Reza? Saya pernah ke Melbourne, kota yang tenang, baik, segala macam, dan pasti profesi itu amat sangat dihormati di sana. Buat keluarga juga dibawa ke sana enak. Oh sangat enak sebetulnya di sana, sangat stabil ya. Semua by system. Betul lah. Sama tanya aja ke beliau kenapa pulang dari Inggris. Enggak, dia nggak ke ini. Ada persoalan. Saya nggak boleh jelasin di sini. Jadi sahabat Bravo, Kang Reza Indra Amrili ada lulusan Melbourne University kan ya? Nggak cerita profil. Oh, betul, enggak ini fakta. Bukan kenapa pulang saya pertanyaannya. Kenapa mau pulang dari Melbourne Australia? Karena di sana sudah menyelesaikan studi. Saya udah master di sana. Bukan hanya itu, kerja kan juga enak di sana. Enak kerja enak banget. Iya. Pertanyaan gini nih bikin saya menyesali meratapi hidup jadi. Loh, kenapa harus menyesal? Iya, kalau dipikir-pikir semestinya kenapa pulang ya? Kenapa pulang? Kang, sama nih percaya pada Kang Uli kenapa? Itu udah menikah belum waktu itu? Sudah. Lu kenapa nggak dibawa ke sana? Anak-anak saya lahir di sana mah. Nah, makanya rupiah. Betul. Tanggungan negara. Hebat tuh ya, sistem di Australia itu. Tanggungan negara loh itu. Iya. Sekolah di situ, sekolah Islam banyak. Masjid Muhammadiyah udah ada tuh. Kang Uli tahu betul Melbourne pernah di sana Kang Uli bertahun-tahun. Enggak, saya Kang Kopis itu. Pertanyaan nih, Kang Uli sini kenapa pulang dulu dari Melbourne? Kenapa? Kenapa memutus pulang dari Melbourne balik ke Indonesia? Bukan kok saya itu. Kita hari ini topiknya Mas Reza. Bisa Nggak ada alasan spesifik ya. Nggak ada alasan. Kangen rumah apa kangen soto Betawi? Mungkin makanan, tapi kan terlalu minor kalau saya katakan gara-gara kangen makanan terus pulang ke Indonesia gitu ya. Ke Brunswick nyari makanan Indonesia banyak ya kan. Banyak. Iya. Makanan apa saja ada di Melbourne kan. Iya. Di sana nyambi juga. Wah, enak banget. Enak banget. Di sana nggak peduli penampilan di sana. Nyambi itu jelas ya per jamnya Kang ya. Dihargai dengan bagus ya per jamnya. Pajak kita balik. Nggak perlu pakai mobil pribadi. Sistem transport bagus. Iya, luar biasa. Nggak ngajuin PR dulu ya? Nggak kepikiran sih. Pengen pulang aja ya? Pulang. Iya, kenapa ya? Tapi nggak apa-apa lah. Kan memang mungkin karena Bravo mau mau bikin kacamata program baru bernama Kacamata Reza itu. Sahabat Bravo, jangan lupa yang Kang Uli sampaikan. Insya Allah di Bravo Seredia kan karena akan hadir berikut nanti ke depan. Insya Allah program Kacamata Reza dengan Kang Reza Indragiri Amril dengan segala kepakaran beliau. Beliau katakan Kang Uli peta komplit. Tapi menarik Mas, menarik saya. Setelah gambaran ini psikologi forensik menarik. Ya. Menurut saya banyak ya Kang Uli, saya sepakat dengan Kang Uli kan karena banyak hal Kang Reza yang bisa diteropong dari psikologi forensik di Indonesia ini. Ya kasus, ya segala macam aspek kehidupan. Saya pikir dalam rangka pembelajaran bagi publik dan terutama generasi muda kita ya Kang. Ya. Pasti. Tapi saya pikir saya secara khusus harus berterima kasih kedua orang. Siapa tuh? Guru-guru saya, mereka bukan guru psikologi forensik tapi betul-betul mencemplungkan saya ke dunia di mana psikologi forensik itu bisa berkiprah. Satu almarhum Irjen Pol Faruk Muhammad. Bekas gubernur PTIK. Tahu. Itu gimana pertemanan? Sehingga saya beliau yang lewat Profesor Sarito Wirawan almarhum. Sarito. Jadi Mas Ito waktu itu yang mengatakan ini ada polisi yang butuh bantuan. Sepertinya itu tuh. Ada polisi Indonesia yang butuh bantuan. Ada saya pulang bertemu dengan Pak Faruk. Mulailah beliau ajari saya tentang kepolisian seperti apa. Saya masuk dengan psikologinya. Wah ini klop jadinya. Itu satu Profesor Irjen Pol Faruk Muhammad. Almarhum. Yang kedua adalah almarhum Dr. Abdul Munim Idris. Dokter forensik. Ya. Beliau yang memandu saya untuk berpikir ala forensik itu. Dikondisikan betul untuk berpikir dari sudut pandang forensik, keilmuan forensik untuk
otoritas penegakan hukum. Dan dari dua-duanya Pak Munim terutama ya, tahu betul apa statement apa yang akan dikonsumsi oleh Tepat. pers. Iya. Tepat. Anggaplah sarjana psikologi itu pintar ya, tapi kalau pintu masuknya salah, alur berpikir sarjana hukum tidak bisa dia ikuti, kosakatanya tidak dia kuasai, garing, steril. Betul. Menarik. Luar biasa. Banyak Mungkin sekali. gara-gara perkenalan dengan Pak Faruk Muhammad itu ya almarhum. Di biodata, kalau saya lihat biodata Mas Reza itu dosen PT IKA. Ya, tapi itu sekunder. Primernya adalah saya betul-betul di samping beliau, Oke. membantu beliau untuk menganalisis situasi dan membantu menerjemahkan isi. Sampai keuangan sekarang beliau. duduk sebelahan. Apa? Sampai sekarang sebelahan guru besar PT IKA. Sekarang enggak lagi. Enggak lagi. Beliau udah meninggal. Bukan, maksudnya penggantinya. Oh enggak lagi. Sejak Pak Faruk meninggal praktis saya nggak pernah nempel gitu ke polisi seintens dulu. Oh, tidak seintens. Luar biasa sekali. Ini Menarik. khasanah samudra keilmuan Kang Reza luar biasa. Terima kasih Kang Reza luar biasa Kang. Terima kasih banyak. Ini sorry saya tidak tetap kekematan ini bukan profiling seorang Reza Endrick Amril kan. Sorry Kang. Apa boleh buat nih walaupun ada beberapa aspek tadi kami harus Tapi yang sampaikan. tidak bisa dan tidak boleh dilawan adalah persepsi publik. Kalau penontonnya kemudian dari obrolan profiling, oh Mas Reza itu urusan penonton lah ya. Iya. Saya sepakat dengan Kang Oli itu. Kang Karna sepakat Yang dengan? penting kader vonis mati, sangat, ya. Silakan. Ya. seumur hidup 20. 20. Eliezer paling lama 2 tahun. Kan yang penting itu kan. Ini semuanya ada dasarnya Kang Oli ya kan karena ya disampaikan oleh Kang Reza. Terus saja saya berharap setelah mengikuti semua reasoning argumen Kang Reza Endrick Amril terkait dengan baik Verdi Sambo, PC maupun Eliezer dalam kasus pembunuhan almarhum Brigadir Joshua Huta Barat yang vonis para terdakwa itu akan dilakukan mulai hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 sampai sini dulu ya. Kalau nggak diundur ya. Kalau nggak diundur. Kang Reza sekali terima kasih Kang ya. Terima kasih. Ya, Kang Oli, Kang Karna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.